Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas orientasi pasar dan konsep pemasaran holistik yang merupakan salah satu hal yang sangat menarik dan penting untuk dipahami. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Widya Oktavitriani, program studi akuntansi, Fakultas FEB Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 23412022. Jadi, definisi dari orientasi pasar yaitu pendekatan dalam bisnis yang memprioritaskan identifikasi, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini mencakup fokus pada pelanggan, pesaing, dan kolaborasi antar bagian dalam perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Fungsi orientasi pasar. Menurut Hasan, orientasi pasar memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengarahkan perusahaan pada diferensiasi dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Yang kedua, mengarahkan para manajer untuk mengurangi penekanan orientasi produk untuk merespon pasar. Yang ketiga, mengarahkan sistem organisatorial seperti formalisasi dan sentralisasi akan ditemukan secara berurutan dan tidak akan berdiri sendiri. Kemudian manfaat orientasi pasar, yaitu yang pertama, membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh pelanggan. Yang kedua, membantu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan para pesaing. Yang terakhir, menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Contoh orientasi pasar dalam dunia nyata yaitu Amazon. Amazon adalah contoh perusahaan yang berorientasi pasar. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, Amazon terus menambahkan proses dan fitur yang secara jelas menjawab kekhawatiran dan keinginan konsumen. Misalnya, banyak konsumen, terutama penduduk kota, khawatir tentang pengiriman paket saat mereka tidak berada di rumah. Perusahaan menanggapinya dengan Amazon Locker, jaringan kotak pengambilan barang mandiri. Kemudian definisi konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah pendekatan strategis dalam pemasaran yang mengintegrasikan berbagai aspek dan saluran pemasaran dengan seluruh fungsi bisnis yang menciptakan sinergi yang efektif. Kemudian konsep pemasaran holistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan memberikan pesan yang konsisten dan memperkuat nilai merek. Pemasaran holistik ini mencakup pengembangan desain, implementasi, dan semua kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bahwa semua elemen dalam bisnis saling terkait dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan filosofi holisme yang menyatakan bahwa proses keseluruhan lebih baik dari jumlah bagian-bagian yang terpisah. Kemudian konsep pemasaran holistik. Ada beberapa, yaitu yang pertama, berorientasi pada nilai jangka panjang. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan, desain, dan implementasi. Yang ketiga, melibatkan semua departemen perusahaan dan komponen strategi pemasaran. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menciptakan keterpaduan di antara berbagai departemen dan komponen strategi pemasaran. Kemudian manfaat pemasaran holistik ada beberapa, yaitu yang pertama, menyelaraskan produk dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Yang kedua, mempermudah kegiatan pemasaran secara umum. Yang ketiga, mempermudah dalam menentukan target pasar. Yang keempat, melibatkan berbagai pihak seperti karyawan dan masyarakat menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya pemasaran holistik yaitu toko retail baju yang memiliki program member card yang menawarkan diskon tertentu untuk pelanggan. Kemudian memasarkan penggunaan botol tak berbahan plastik. Itu tadi dari video aku. Kurang lebihnya aku minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.